Barcelona, sebuah nama yang dulu identik dengan dominasi Eropa. Dari magis Lionel Messi, Xavi, Iniesta, hingga era keemasan Pep Guardiola, Blaugrana pernah jadi simbol sepak bola indah. Tapi sejak 2015, Liga Champions hanya meninggalkan luka. Kekalahan dramatis di Roma, mimpi buruk di Anfield, sampai tragedi 2-8 melawan Bayern. Sejak saat itu, setiap musim dimulai dengan satu pertanyaan. Kapan Barcelona kembali ke puncak Eropa? Dan kini, musim 2025-2026, harapan itu kembali muncul. Dengan Hansi Flick di pinggir lapangan, generasi baru yang haus pembuktian, serta Camp Nou yang sudah berevolusi. Banyak yang percaya inilah momen kebangkitan. Namun hasil drawing Liga Champions musim ini langsung jadi ujian pertama. Barcelona tergabung dalam salah satu grup tersulit. PSG sang juara bertahan, Chelsea yang sedang bangkit, Newcastle dengan energi Premier League, dan Copenhagen yang selalu jadi batu sandungan. Tidak ada jalan mudah. Bahkan sebelum fase knockout dimulai, Barcelona sudah harus menghadapi neraka kecil di fase grup. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya akan menentukan segalanya. Apakah Barcelona siap menghadapi badai ini? Atau justru kembali tersapu sejarah kelam mereka di Eropa? Computer can draw their opponents. Undian tidak ramah. Barcelona tergabung dalam grup neraka. PSG juara bertahan dengan lini depan mematikan. Chelsea yang mulai bangkit dengan proyek muda. Newcastle dengan atmosfer St. James Park yang luar biasa. Copenhagen, tim kecil yang selalu merepotkan di Eropa. Setiap laga di grup ini seperti final kecil. Jika Barca bisa lolos, mereka akan terbentuk secara mental dan siap menghadapi babak knockout. Bagaimana peluang mereka di atas kertas? Odds juara Barcelona ada di kisaran 6-1, masih di bawah Liverpool dan PSG. Superkomputer Opta bahkan hanya memberi 21,8% peluang mereka menjuarai turnamen ini. Jelas Barca bukan favorit, tapi sepak bola tidak pernah sepenuhnya tentang angka. Ada hal-hal yang tidak bisa dihitung, momentum, emosi, dan keajaiban. Generasi Z Barcelona jadi harapan besar. Lamine Yamal 18 tahun, dribbling dan visi yang sudah di level elit. Pau Cubarsí, bek muda dengan ketenangan luar biasa. Pedri yang lebih matang jadi otak permainan. Gavi baru pulih, siap menambah agresivitas. Mereka ditemani pengalaman dari Lewandowski dan De Jong. Kombinasi muda dan senior ini menciptakan keseimbangan. Tapi juga ujian, apakah mereka cukup matang untuk tekanan panggung terbesar di dunia? Di balik semua energi itu, ada masalah besar. High defense ala Hansi Flick. Benar, pressing agresif bikin Barca tampak menakutkan. Tapi ketika pressing gagal, ruang di belakang begitu terbuka. Statistik menunjukkan, musim ini kebobolan dari serangan balik meningkat drastis. Di Liga Champions, lawan seperti Mbappe, Salah, atau Vinicius bisa menghukum dalam hitungan detik. Ini bumerang yang bisa menjatuhkan Barca. Tapi, jangan lupakan faktor baru. UEFA musim ini memberi keuntungan besar. Tim dengan poin terbaik di fase Liga akan selalu main kandang di setiap ronde knockout. Artinya, jika Barca bisa dominan sejak awal, Camp Nou baru bisa jadi senjata mematikan. Stadion megah, fans yang lapar, dan atmosfer yang menekan lawan bisa mengubah jalannya turnamen. Namun, jalan menuju juara selalu dipenuhi raksasa. PSG dengan kedalaman skuad, Liverpool dengan intensitas tak ada habisnya, Bayern yang selalu jadi mimpi buruk, dan tentu saja Real Madrid, spesialis Liga Champions. Barcelona harus membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan bukan hanya lawan di lapangan, tapi juga sejarah panjang rival-rivalnya. Selain taktik dan kualitas, ada faktor tak kalah penting, mental. Generasi muda Barca belum pernah merasakan final Liga Champions. Pertanyaannya, ketika momen besar tiba, apakah mereka siap?
Atau justru tertekan oleh bayang-bayang sejarah dan tuntutan fans? Inilah ujian terbesar, bukan hanya bermain indah, tapi bertahan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Jadi, bagaimana peluang Barcelona di Liga Champions 2025-26? Mereka punya generasi muda yang luar biasa. Mereka lapar akan trofi yang sudah hilang selama lebih dari 1 dekade. Tapi, mereka juga membawa resiko besar dengan gaya high defense yang bisa jadi bumerang. Musim ini bukan sekadar soal taktik, bukan hanya soal kemenangan. Ini soal identitas. Apakah Barcelona bisa menulis bab baru yang terlepas dari bayang-bayang masa lalu? Atau justru terjebak dalam siklus kekecewaan yang sama? Bagi para pemain muda, inilah panggung untuk membuktikan diri. Bagi fans, inilah momen untuk percaya lagi. Dan bagi klub, inilah kesempatan untuk mengembalikan nama Barcelona ke tempat yang seharusnya, puncak Eropa.